Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah dengan judul Pulang. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Seseorang yang pergi karena sebuah tragedi, kadang sering pulang lagi. Pada kisah kali ini, ada cerita dari sahabat saya yang berada di Bantul. Kejadian ini sekitar tahun 1998 sampai tahun 2000-an. Sebut saja namanya Sinta. Dia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Kakaknya cowok sebut saja Joko. Seperti kakak beradik pada umumnya, Sinta dan Joko ini sering bertengkar. Tapi biasanya dalam hatinya ada rasa sayang yang sangat dalam. Usia mereka selisih 3 tahun. Jadi wajar saja mereka jarang sepakat dan lebih sering beda pendapat. Tapi yaitu, tadi sebenarnya mereka tetaplah saling menyayangi. Bantul, tahun 1995. Joko dikeluarkan dari sekolah SMA-nya karena berkelahi dengan gurunya. Joko memang tergolong anak yang sangat bandel. Setelah dikeluarkan dari sekolahnya, Joko sempat mondok di pesantren, tapi cuma betah 1 bulan. Kemudian dia melarikan diri dengan alasan tidak betah. Meski Joko ini anak yang bandel, dia adalah anak kesayangan. Terbukti orang tuanya selalu menawari Joko untuk meneruskan sekolahnya. Tapi karena Joko tidak mau, akhirnya ia putus sekolah. Dia pun bekerja sebagai juru parkir di pasar. Tapi sejak itu justru Joko malah menjadi lebih dewasa. Joko jarang bertengkar lagi dengan Sinta. Meski cuma juru parkir, dia tak bekerja untuk dirinya sendiri. Dia tulang punggung kedua setelah bapaknya. Tak jarang juga dia membayar semua keperluan sekolah Sinta. Meski sikapnya sudah baik dan dewasa, tapi Joko mempunyai kebiasaan buruk yang sukar dihilangkan. Joko sering mabuk-mabukan, bahkan sampai pada titik kalau satu hari saja tidak minum, badannya terasa tak enak, katanya. Ibu selalu memarahinya ketika Joko pulang bekerja dalam keadaan mabuk. Tapi karena mungkin dalam pengaruh alkohol, Joko sering mengamuk barang-barang di rumah. Itulah sisi buruk dari seorang Joko kala itu. Bantul, tahun 1996. Ayah Joko meninggal dunia. By the way, Joko ini sangat dekat dengan ayahnya karena beliaulah orang tersabar di keluarga ini. Meski Joko kadang pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sang ayah selalu mau membuka pintu dan mengobrol sampai Joko ketiduran di sofa. Ayah Joko ini terkena serangan jantung. Tentulah ini sangat mengagetkan keluarganya. Dan sehari sebelum beliau meninggal, di suatu malam, Joko pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Ayahnya yang membuka pintu terlihat biasa saja sampai akhirnya Joko duduk menyesap rokok. Ayahnya tiba-tiba bicara. Sinta yang kamarnya tepat di samping sofa ikut terbangun dan tak sengaja mendengar pembicaraan itu. "Nak, kurang-kurangilah minumnya, kasihan badanmu itu loh." "Iya pak, pelan-pelan. Ayahmu ini sudah tua. Nanti kalau aku sudah gak ada, cuma kamu yang akan diandalkan di keluarga ini. Kasihan toh ibumu loh, sedih lihat kamu kayak gitu terus." Iya pak, udahlah aku mau tidur." Benar-benar tak disangka, itulah percakapan terakhir Joko dengan ayahnya. Karena keesokan harinya ayahnya meninggal terkena serangan jantung. Beliau roboh saat mau berjalan ke kamar mandi subuh kala itu. Sepeninggal ayahnya, tinggallah Joko tulang punggung di keluarga ini. Joko sempat berubah tak lagi mabuk-mabukan. Tapi menurut Sinta itu hanya bertahan beberapa bulan saja. Setelahnya Joko tetap saja pulang larut dan mabuk-mabukan. Sinta tak bisa berbuat banyak karena kebutuhan sekolahnya selalu dicukupi oleh Joko.
Entah pekerjaan sampingan apa lagi selain juru parkir. Yang jelas perekonomian keluarganya malah menjadi makin lebih baik. Meski masih mabuk-mabukan, Joko tetap ingat pesan terakhir ayahnya. Dia kalau mabuk-mabukan selalu diam-diam, lebih memilih pulang lebih larut agar ibunya tak tahu. Jadi setahu ibunya, Joko sudah tak mabuk-mabukan lagi. Tapi sepertinya cuma Sinta yang tahu kalau Joko masih begitu. Karena setiap malam Joko selalu mengetuk pintu jendela kamar Sinta kala Joko pulang malam, dan Sintalah yang membukakan pintunya. Kebiasaan itu terus berlanjut bertahun. Setiap kira-kira jam 1 sampai 2 dini hari, ini sudah menjadi rutinitas Sinta. Tok tok tok. Sin, bukain pintunya. Dengan suara berbisik itu hampir setiap malam Sinta membuka pintu untuk si Joko. Tak jarang membuat Sinta agak kesal, tapi mau bagaimana lagi. Bantul, tahun 1997 menuju ke tahun 1998. Tepatnya di malam tahun baru 1998, Joko mengalami kecelakaan. Separuh badannya tergilas mobil dan meninggal di tempat. Tentu kejadian ini menjadi pukulan berat bagi keluarga ini. Bersamaan dengan krisis moneter tahun 97-98, kini mungkin Sintalah yang akan bekerja untuk menghidupi diri dan ibunya. Malam itu masih suasana berkabung. Belum genap 40 hari Joko meninggal. Seperti biasa jam 9 malam Sinta beranjak tidur. Tak ada perasaan lain selain mengingat Joko. Dan sekira pukul setengah 10 malam Sinta tertidur dan terbangun di tengah malam oleh suara ketukan jendela kamarnya. Tok tok tok. Sin, bukain pintunya. Suara lirih berbisik. Sinta pun terbangun seperti enggan beranjak dari ranjangnya. Suara itu pun terdengar lagi, tapi agak sedikit lebih keras. Tok tok tok. Sin, bukain pintunya cepet. Sinta pun terbangun. Oh, Mas Joko toh. Sinta pun beranjak menuju pintu rumah, dan tepat di depan pintu, astagfirullah, Mas Joko kan? Sinta seperti tak sadar sebelumnya tentang suara itu, dan Sinta baru sadar ketika di depan pintu kalau Mas Joko sudah meninggal. Sinta pun menoleh ke arah jam, dan di situ menunjukkan jam 2 pagi. Dan sekitar itu Sinta langsung pingsan. Joko yang belum genap 40 hari meninggal mengetuk kamar Sinta dan mengulangi kebiasaan lamanya. Keesokan harinya Sinta dibangunkan oleh ibu. Ya Allah Sin, kamu ini kenapa nak? Malah tidur di depan pintu. Dalam keadaan bingung, Sinta pun menjawab, oh, aku ngelindur kok bu. Sinta menutupi apa yang benar-benar terjadi semalam. Tak mau membuat ibu menjadi semakin sedih. Pagi itu Sinta duduk di teras depan sambil menyesap teh hangat, menelaah apa yang terjadi semalam dan berharap itu adalah mimpi. Tapi kenyataannya itu bukanlah mimpi. Dalam hati Sinta terus bertanya-tanya, apakah itu memang Mas Joko? Dan yang menjadi satu-satunya nalar adalah, oh, menurut kepercayaan, roh orang yang meninggal akan berada di sekitar orang terdekatnya hingga 40 hari. Mungkin itu yang terjadi batin Sinta. Malamnya turun hujan yang sangat deras. Entah apa yang dirasa, malam itu Sinta seperti kehilangan rasa takut. Akan kutungguin kalau itu memang benar Mas Joko, batin Sinta. Sehabis salat isya, hujan belum juga berhenti. Tapi tak sederas tadi, Sinta pun membuka jendela kamarnya lebar-lebar. Tepang dagu sambil memandang hujan, dinginnya seperti tak dirasa. Sambil memandang halaman depannya yang gelap, dia kini mulai jujur kepada dirinya sendiri bahwa Sinta belum ikhlas atas kepergian Mas Joko yang sangat mendadak. Sinta khawatir akan masa depannya. Aduh, gimana ini kalau nggak ada Mas Joko? Tak terasa, dia sudah berdiri lama di depan jendela pintu. Jam pun menunjukkan 1:30 malam. Terbesit pula di pikirannya, wah, ini sudah hampir jam-jamnya Mas Joko pulang. Entah apa yang dirasa, rasa takut itu seketika sirna. Dia terus menunggu hingga hujan reda sekitar jam 3 subuh. Apa yang ditunggu ternyata tidak datang.
Sinta pun beranjak tidur. Dan singkat cerita, singkat beberapa hari menjelang 40 hari, suara itu muncul lagi di jam yang sama, yaitu jam 2. Tok tok tok. Sin, bukain pintunya, Sin. Suara lirih berbisik. Sinta pun seperti enggan beranjak dari ranjangnya. Sempat takut, tapi dia mulai mencoba memberanikan diri. Sinta mulai beranjak dari tempat tidur. Dia pun mulai mendekat ke jendela. Suara ketukan itu masih ada, bahkan sangat jelas terdengar. Sin, bukain pintu, Sin. Suara itu jelas suara Mas Joko. Dengan sedikit keraguan, Sinta pun semakin mendekat ke jendela. Ditempellah tangannya di kaca. Terlihat siluet bayangan hitam dan postur tubuhnya mirip sekali dengan Mas Joko. Sambil menitikkan air mata, Sinta bicara dengan sosok di luar jendela itu. Mas Joko, yang tenangnya di sana. Aku sama ibu udah ikhlas kok. Perlahan bayangan itu bergerak menjauh dan perlahan hilang di kegelapan. Sinta seketika roboh sambil menangis. Di dalam hatinya Sinta belum ikhlas sepenuhnya. Dan setelah 40 hari, memang ketukan di jendela kamar Sinta sudah tak ada lagi. Bulan demi bulan berganti. Ternyata Sinta belum benar-benar ikhlas. Ditambah perekonomian di keluarga ini semakin memburuk dan terus memburuk. Hanya satu alasan di benak Sinta. Semua ini gara-gara Mas Joko meninggal. Sekarang mau makan saja sulit. Tentu itu mendorong Sinta menjadi lebih tidak bisa merelakan kepergian Mas Joko. Sinta yang baru lulus SMA kini bekerja sebagai buruh di pabrik. Berat untuk dilalui dan puncaknya di pertengahan tahun 1999. Dampak dari krisis moneter, Sinta kena PHK. Dan untuk melewati bulan-bulan setelah itu, Sinta bekerja serabutan dengan hasil yang tak menentu. Sembari menggunakan uang tabungannya yang tidak seberapa, hari demi hari kalau tidak bekerja, Sinta hanya melamun di jendela sambil memikirkan kakaknya Mas Joko. Memang sih untuk gadis seumuran Sinta yang mungkin masih belasan, pasti berat melalui ini. Dan di suatu malam, tiba-tiba ada suara ketukan pintu muncul lagi. Sinta pun segera mendadak terbangun, tapi saat dia terbangun suara itu hilang. Mungkin ini hanya mimpi. Saat Sinta membaringkan tubuhnya dalam keadaan setengah tidur, suara ketukan itu muncul lagi. Tok tok tok. Sin, bukain pintunya, Sin. Sinta menoleh ke arah jendela dan terlihat sangat jelas, tapi itu bukan Mas Joko karena badannya tinggi besar, hitam, dan matanya merah menyala. Saat sosok itu mengetukkan jarinya di kaca jendela, bentuk jarinya sungguh tak wajar, sangat besar. Tapi sosok itu terus-menerus mengetuk. Sin, bukain pintu, Sin. Tok 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 tok. Sin, bukain pintunya, Sin. Suara itu semakin membesar dan itu bukan lagi suara Mas Joko. Temponya makin cepat. Sin, bukain pintu, Sin, cepet, Sin. Sosok itu mulai tertawa. Sinta pun berlindung dengan selimutnya, tapi suara itu tak berhenti, bahkan menjadi semakin lebih parah. Dok 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 dok. Sin, bukain pintu, Sin. Ini Mas Joko. Dengan intonasi yang menggoda dan kata-kata yang mulai berubah-ubah. Sin, ini Mas Joko. Bukain pintunya, Sin, cepet. Kali ini dengan nada bicara yang penuh dengan kemarahan. Di balik selimut, Sinta berdoa sebisanya. Dan ekstrimnya, suara itu bertahan dalam hitungan jam. Hingga azan subuh berkumandang, suara itu baru hilang. Sinta benar-benar tak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya, Sinta sakit, entah sakit apa. Dia merasa demam yang sangat tinggi. Dan kalau kata orang Jawa, itu terkena sawan atau penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak wajar. Pikiran Sinta mulai rancu. Dan kira-kira siapa sosok yang mengganggunya semalam?
Yang jelas itu bukan Mas Joko, karena Mas Joko sudah tenang di sana. Kejadian itu membuat Sinta sangatlah ketakutan, sampai akhirnya dia sudah tak kuat lagi dan bercerita ke ibunya. Dan ternyata selama ini ibunya Sinta juga sering diganggu. Tapi kala itu mereka sama-sama tak mau bercerita. Kata ibu, sehari sebelum Sinta bercerita, ibu mengalami ketindihan. Beliau melihat Mas Joko merebahkan tubuhnya tidur di samping ibu. Dalam posisi tidur miring, ibu melihat sosok yang tadinya seperti Mas Joko perlahan berubah menjadi besar, menghibur ibu hingga jatuh dari ranjangnya dan terbangun. Awalnya ibu mengira itu hanya mimpi, tapi ternyata di ranjang ibu sosok besar itu masih ada, tiduran di ranjang, dan sosok itu pun berkata, "Bu, iki Joko bu, iki anakmu." Singkat cerita, karena mereka merasa tidak nyaman, dipanggillah orang pintar atau paranormal untuk memastikan siapa sebenarnya sosok hitam besar itu. Dan harapannya sih gimana caranya biar tak lagi diganggu. Dan datanglah paranormal itu di rumah. Setelah dicek, ternyata katanya sosok itu memang bukanlah Joko, tapi itu perewangan. Jadi pegangan gitulah istilahnya. Ibu dan Sinta mulai bertanya untuk apa Joko memiliki perewangan dan fungsinya apa. Kata sang dukun, itu untuk jaga-jaga. Kalau fungsinya untuk berkelahi, hanya itu yang bisa dijelaskan oleh paranormal itu. Setelah ditelaah, masuk akal juga kalau Joko memiliki itu, karena dia hidup di jalanan dan memang sejak dulu Joko ini senang berkelahi. Dan menurut paranormal itu, ketika orang memiliki perewangan dan meninggal, perewangan itu tidak serta-merta ikut pergi, melainkan akan tetap berada di tempat terdekat pemiliknya. Setelah dilakukan ritual pemindahan sosok perewangan itu, mediasi berjalan alot. Katanya sosok itu ingin tetap di rumah ini. Dia akan menjadi penunggu di rumah ini, tapi sang paranormal tetap memaksanya dan terjadilah perkelahian, kata paranormal itu. Kala itu Sinta dan ibu melihat paranormal itu hanya duduk bersila dan tiba-tiba saja ambruk dengan darah mengalir di hidungnya. Kata paranormal itu, dia kalah karena sosok perewangan Joko itu katanya sangat kuat. Paranormal itu pun menyerah. "Maafkan saya ya bu, saya tak bisa melawannya. Saya angkat tangan." Paranormal itu pun pulang dan tak kembali ke rumah ini. Si ibu dan Sinta pun semakin paranoid, sampai tak berani tidur di kamar masing-masing. Mereka berdua lebih memilih tidur di kasur lantai di depan TV. Tapi tak ada bedanya, sosok itu tetap muncul dan mengganggu. Kejadiannya sekira hari keempat, mereka tidur di depan TV. Tengah malam, sekira pukul 01 dini hari, tiba-tiba TV di depannya hidup sendiri. Sinta yang saat itu terbangun mengira memang TV tak dimatikan dari tadi. Tapi ketika Sinta mulai beranjak, tiba-tiba di pintu rumah terdengar suara ketukan lagi. Sinta jadi mematikan TV, melungkup diri dengan selimut, dan tok tok tok. "Bu, Sin, bukain pintunya." Sinta mulai membangunkan ibunya, tapi saat ibu bangun, suara itu sudah tak ada lagi. Ibu dan Sinta menoleh ke arah pintu depan, dan ketika membalikkan pandangannya, tiba-tiba sosok hitam besar itu sudah ada tepat di depan matanya. Jaraknya hanya beberapa jengkal saja. Mereka berdua hanya bisa terpaku dan tak bisa bergerak. Matanya nampak merah menyala. Dengan senyum menyeringai, sosok itu pun berkata, "Jika kalian mengizinkanku di sini, aku tak akan mengganggu. Aku juga bisa jadi orang yang baik." Sinta dan ibunya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sosok itu pun tiba-tiba saja hilang. Dan setelah kejadian itu, sosok itu tak pernah terlihat lagi. Tak ada lagi ketukan-ketukan, dan sosok hitam itu tak lagi menampakkan dirinya sampai sekarang. Walau ibu dan Sinta masih seperti merasakan dan tahu kalau sosok itu masih di rumah ini, tak pergi, tapi asal tak mengganggu saja, itu sudah bisa melegakan mereka